Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah Medina Sani dengan NIM B71219078 dari kelas KPI A3 semester 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk memenuhi UAS retorika. Pertanyaan pertama yang saya pilih, pertanyaannya yaitu, mengapa kita sebagai orator harus melakukan analisis pendengar terlebih dahulu sebelum melakukan pidato? Jawabannya, menganalisis pendengar itu dilakukan untuk mengetahui latar belakang mereka, sehingga seorang orator dapat menyimpulkan secara garis besar tentang sikap, tujuan, perhatian, dan selera mereka. Nah, hal ini sangat bermanfaat bagi orator untuk menentukan materi apa yang seharusnya disampaikan dan menghindari materi apa yang tidak perlu disampaikan. Karena dengan begitu kita dapat mengetahui permasalahan apa yang sebenarnya terjadi dan dapat memberikan solusi yang lebih efektif saat melakukan penyampaian pidato. Pertanyaan kedua yang saya pilih, pertanyaannya yaitu, menurut William J. McCulloch, berpidato yang baik itu seperti apa dan jelaskan. Jawabannya, menurut William J. McCulloch merumuskan 4 keharusan bagi orang yang ingin dapat berpidato secara baik, yaitu yang pertama pengetahuan, atau dengan kata lain seorang orator harus mengetahui pokok pembicaraannya terlebih dahulu. Jika kita berhadapan dengan para pendengar tanpa pengetahuan, itu akan menyulitkan diri kita sendiri. Sebaliknya, kita harus mempunyai pengetahuan tentang pokok pembicaraan beberapa kali dari yang kita pergunakan. Tanggung jawab kita sebagai orator adalah untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan sebelum kita tampil di depan umum. Kedua, yakni ketulusan, atau dengan kata lain seorang orator harus percaya akan pokok pembicaraannya. Karena dengan hanya mengenal objek saja tidak cukup, maka dari itu kita harus menaruh kepercayaan dengan sepenuh hati kepada audiens, dan banyak orang terkenal dengan melakukan hal ini. Ketiga, yaitu semangat, atau dengan kata lain seorang orator harus berhasrat untuk berbicara tentang hal itu. Jika kita sudah mempunyai ketulusan dan pengetahuan yang cukup, maka selanjutnya kita harus berhasrat untuk berpidato atau bersemangat yang tinggi untuk menyampaikan pidato. Keempat, yaitu praktek, atau dengan kata lain seorang orator harus berbicara pada setiap kesempatan. Berpidato juga perlu latihan yang sering, karena jika kita sering berpidato di depan publik, maka kita akan lebih tahu tentang subjek kita, akan lebih percaya padanya, dan bisa lebih bersemangat untuk menceritakannya. Ketiga yang saya pilih, pertanyaannya yaitu, jelaskan teknik memilih topik dan judul yang baik saat berpidato. Jawabannya yaitu, untuk menentukan topik yang baik, perlu diperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, topik harus sesuai dengan latar belakang pengetahuan orator. Yang kedua, topik harus menarik minat orator. Yang ketiga, topik harus menarik minat pendengar. Yang keempat, topik harus sesuai dengan pengetahuan pendengar. Yang kelima, topik harus terang ruang lingkup dan pembahasannya. Yang keenam, topik harus sesuai dengan waktu dan situasi. Yang ketujuh, topik harus dapat ditunjang dengan bahan yang lain. Yang keempat yang saya pilih, pertanyaannya yaitu, jelaskan pengertian dari percaya diri dan bagaimana cara membangun kepercayaan diri. Jawabannya, kepercayaan diri adalah keyakinan bahwa seseorang mampu menanggulangi sesuatu masalah dengan situasi terbaik dan dapat memberikan sesuatu yang menyenangkan bagi orang lain. Kepercayaan diri merupakan sesuatu yang paling berharga pada diri seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dengan adanya kepercayaan diri, seseorang mampu mengakumulasikan segala potensi yang ada di dalam dirinya. Sifat percaya diri ini juga dapat dipengaruhi oleh kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Menurut Taylor, rasa percaya diri atau self-confidence adalah keyakinan seseorang akan kemampuan yang dimiliki untuk menampilkan perilaku tertentu atau untuk mencapai target tertentu. Dengan kata lain, kepercayaan diri adalah bagaimana kita merasakan tentang diri kita sendiri dan perilaku kita akan merefleksikan tanpa kita sadari. Menumbuhkan rasa percaya diri harus dimulai dari dalam diri individu itu sendiri. Hal ini sangat penting mengingat bahwa hanya individu yang bersangkutan yang dapat mengatasi rasa percaya diri yang sedang dialaminya. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan jika individu mengalami krisis kepercayaan diri. Hakim mengemukakan sikap-sikap hidup positif yang mutlak harus dimiliki dan dikembangkan oleh mereka yang ingin membangun rasa percaya diri yang kuat, yaitu yang pertama, bangkitkan kemauan yang keras. Nah, kemauan dapat dikatakan merupakan
merupakan pondasi yang pertama dan utama untuk membangun kepribadian yang kuat, termasuk rasa percaya diri. Yang kedua, biasakan untuk memberanikan diri. Manfaatkan situasi sebagai salah satu sarana untuk berlatih dan membangun rasa percaya diri dengan cara membangkitkan keberanian dan berusaha menetralisir ketegangan dengan bernapas panjang dan rileks. Ketiga, mau belajar dari kegagalan. Sikap positif yang harus dilaksanakan dalam menghadapi kegagalan adalah sikap mental untuk menerimanya, untuk kemudian mengambil hikmah dan pelajaran dan mengetahui faktor penyebab dari kegagalan tersebut. Yang keempat, tidak mudah menyerah, menguatkan kemauan untuk melangkah, bersikap sabar dalam menghadapi rintangan, dan mau berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah merupakan sikap yang harus dilakukan oleh seorang individu untuk membentuk rasa percaya diri yang kuat dalam dirinya. Yang kelima, membangun pendirian yang kuat. Pendirian yang kuat teruji jika kita dihadapkan dalam berbagai masalah dan pengaruh negatif sebagai imbas dari proses interaksi sosial. Individu yang percaya diri selalu yakin dengan dirinya dan dengan tidak berubah pendiriannya meskipun banyak pengaruh negatif di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat mengenai tema yaitu memperingati Hari Raya Kurban dengan merekatkan hubungan sosial di tengah pandemi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai makhluk sosial yang diharuskan untuk bergaul dan hidup bermasyarakat, seharusnya kita saling memberikan manfaat antara satu dengan yang lainnya. Nah, hal ini bisa kita lakukan dengan cara saling bahu-membahu, tolong-menolong, dan juga saling mensejahterakan antara satu dengan yang lain. Apalagi di tengah situasi pandemi seperti saat ini, kita harus memiliki hubungan sosial yang baik dengan kerabat, sanak saudara, tetangga, maupun kerabat lainnya. Nah, hal ini seperti ditegaskan dalam firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 112 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimud dillatu aynama tukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Yang artinya, mereka ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka menjalin hubungan yang baik dengan Allah dan menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Namun, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kenyataannya hal ini sangat berbeda jauh dengan realitanya, di mana masyarakat saat ini hidup lebih individualistik, egois, materialistik, dan juga acuh tak acuh. Mereka akan mendekat dengan kita jika mereka memerlukan, dan mereka akan menjauh dari kita jika mereka tidak dibutuhkan. Na'udzubillah min dzalik. Di tengah pandemi COVID-19 ini, ada banyak sekali masyarakat yang ditimpa kesusahan, mulai dari sisi ekonomi maupun sosialnya. Nah, contohnya seperti ini, jangankan untuk membeli paket data untuk anaknya sekolah, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja mereka sangat kesulitan, seperti itu. Maka dari itu, di tengah kehidupan bermasyarakat saat ini, sangat dibutuhkan sekali kelekatan sosial yang bisa saling mengisi, saling berbagi, dan juga saling melengkapi antara satu sama lain. Nah, dalam Islam, kelekatan sosial ini biasa disebut dengan kata qorobah, yang artinya kerabat, karib, dan juga akrab. Nah, kemudian kelekatan sosial ini memiliki kedudukan yang istimewa dalam Islam. Hal ini seperti termaktub dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil
berbuat kebajikan, dan juga memberi bantuan kepada sanak saudara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penyembelihan hewan kurban merupakan salah satu simbol pendekatan seorang hamba dengan Tuhannya, dan juga sekaligus pendekatan sosial antara manusia dengan sesamanya. Nah, dalam hal ini, untuk menciptakan kelekatan sosial, ibadah kurban menjadi sarana yang ampuh untuk mewujudkannya. Nah, ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu peduli kepada sesama dengan bentuk berbagi daging kurban. Yang kedua, memberikan pesan dan juga harapan yang tinggi dengan menyebarkan syiar Islam dan ajakan untuk berkurban. Yang ketiga, memberikan kesempatan dan ikut berpartisipasi aktif dalam kepanitiaan penyembelihan kurban dengan harapan mencari ridha Allah dan juga fadilah kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam perspektif lain, ibadah kurban juga bertujuan untuk menghilangkan sifat buruk binatang yang terkadang muncul dalam diri manusia, yang diganti dengan sikap saling menyayangi dalam bentuk berbagi. Nah, dalam konteks ini, ibadah kurban menjadi simbol perlawanan terhadap setan dan juga hawa nafsu yang terkadang muncul dalam diri melalui sikap menzalimi diri sendiri dan juga menghalalkan segala cara. Na'udzubillah min zalik. Nah, nilai-nilai yang dapat diambil dari hari raya kurban yaitu pembelajaran ketika Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor hewan yaitu seekor domba. Tersirat makna agar manusia tidak lagi menginjak-injak harkat, derajat dan juga martabat manusia dan juga kemanusiaan. Semoga peringatan Hari Raya Kurban di tengah pandemi ini dapat memberikan pelajaran yang berharga bagi kita semua. Dan mari maksimalkan syiar kurban di lingkungan kita dan jalin ukhuwah dengan saling mengakrabkan dengan yang lainnya. Dan keakraban dan kelekatan sosial inilah kita bisa saling tolong-menolong dan juga meringankan beban umat manusia. Sekian ceramah singkat yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.